Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib ummahat, setelah kita membahas fa'il ya, insyaallah ini pembahasan yang bermanfaat bagi kita. Setelah kita membahas fa'il dengan seluruh macam-macamnya, kemarin kita sampai ini saja ya ummahat ya, au mahallan. Yang kita belum pelajari al-masbuq bi fi'lihi au ma yushbihu dzalikal fi'li. Betul ya? Ya, Ustaz. Nah, al-masbuq bi fi'lihi aw ma yushbihu dzalikal fi'la. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa fa'il itu adalah isim dan isimnya bisa berupa isim zahir atau dhamir. Yang zahir itu bisa sharih atau muawwal bis sharih, terdiri dari 3, an dan fi'il. Anna ditambah isimnya ditambah khobarnya, ma dan fi'il. I'rabnya al-masdar al-muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Kalau isim sharih jelas ya, isim sharih ini bisa marfu' lafdhan untuk kata yang mu'rab, baik zahirah atau muqaddarah tandanya. Ya. Kemudian takdiran, ini dia. Takdiran. Kemudian mahallan. Mahallan ini untuk kata yang mabni. Ya. Apakah ismu isyarah fi mahalli raf'in fa'il dan selanjutnya. Kalau di sini dijelaskan amil dari fa'il. Siapakah yang memarfukan fa'il? Ana bahas. Al-masbuq, fa'il itu al-masbuq bi fi'lihi. Yang didahului oleh fi'ilnya. Oleh fi'il siapa? Oleh fi'il fa'il. Maksud dari fi'il fa'il itu apa? Taib. Ketika ana bilang jalasa Zaidun. Jalasa ini menunjukkan dua hal. Hadathun dan zamanun. Hadathunnya julus, zamanunnya madin, waktu lampau. Di mana kejadian ini julus mesti ada yang melakukannya. Terjadi kejadian mesti ada pelakunya. Dan kata yang melakukan julus hadas ini adalah Zaid. Maka Zaid disebut fa'il. Maka kita dapat pastikan Zaid di sini adalah orang atau kata yang yang menjadikan ada julus atau yang melakukan julus, yang melakukan hadas. Jadi kita bisa bilang man qama bil hadasi. Itu dia fa'il. Orang yang melakukan kejadian tersebut. Maka Zaid di sini didahului oleh fi'ilnya. Fi'luhu. Fi'il siapa? Fi'il Zaid. Jalasa ini fi'lu Zaidin. Fi'ilnya Zaid. Kapan kita bisa bilang fi'ilnya Zaid? Ketika sebelum fi'il tersebut ada hadas dan hadas tersebut dikerjakan oleh Zaid. Naam, ummahat, apakah jelas maksud dari al-masbuq bi fi'lihi? Insyaallah, Ustaz. Ustaz. Ustaz, sebentar Ustaz. Bagaimana kalau kita bilang kana? Ya Allah. Nah, ya Allah, kenapa ini? Sebentar umat. Kana Zaidun. Kana Zaidun. Ya Allah. Kana Zaidun jalisan. Kita tahu kana wa akhwatuha itu adalah fi'il.
disebutnya al-af'al an-naqisah. Penamaan lain dari kana wa akhwatuha adalah kana al-af'al an-naqisah. Penamaan lain dari kana adalah al-af'al an-naqisah. Taib. Jadi kana ini fi'il Ustaz? Naam, fi'il. Pertanyaannya Ustaz, kenapa Zaid di sini tidak kita sebut fa'il? Betul, Mahat ya? Pertanyaannya kenapa di sini Zaid tidak disebut fa'il? Jawabannya, fa'il itu bukan al-masbuq bifi'lin. Fa'il itu bukan kata yang hanya didahului oleh fi'il. Fi'il apapun, bukan. Tetapi harus bifi'lihi oleh fa'il tersebut. Ustaz masih bingung, perhatikan. Karena disebut al-af'al an-naqisah karena dia hanya menunjukkan zaman. Karena an-naqisah hanya menunjukkan zaman. Kana Zaidun jalisan ini menunjukkan disifatinya Zaid di waktu lampau dengan khobar. Disifatinya Zaid dengan duduk di waktu lampau. Di sini kana hanya menunjukkan zaman. Dan zamannya madin, hanya menunjukkan waktu lampau. Apakah ada hadas di kana ini? Tidak ada. Maka Zaid tidak mungkin menjadi fa'il kana. Kenapa? Karena di kana itu sendiri tidak ada hadas atau kejadian yang dilakukan oleh Zaid. Maka di sini ada al-masbuq bi fi'lih yang didahului oleh fi'ilnya, bukan didahului oleh fi'il. Karena kalau didahului oleh fi'il saja kana Zaidun jalisan bisa jadi fa'il, tetapi bukan demikian. Kapan bisa disebut al-masbuq bi fi'lihi? Karena ketika didahului oleh fi'il tersebut ada makna hadas dan hadas tersebut dikerjakan oleh fa'il tersebut. Kemudian au ma yushbihu dzalikal fi'l, atau kata-kata yang menyerupai fi'il. Ustaz, maksud dari kata-kata yang menyerupai fi'il apa? Adalah isim-isim yang menunjukkan makna al-hadath atau yang mirip dengan fi'il. Maksudnya apa Ustaz? Isim-isim yang menunjukkan makna hadath. Dia itu bisa memarfukan fa'il, dia itu bisa memiliki fa'il. Ustaz, pertanyaan pertama, isim-isim yang memiliki makna hadath siapa saja? Sebetulnya banyak. Isim-isim yang memiliki makna hadath yang disebut dengan mushtaqat ya. Ada ismu fa'il, isim fa'il, ismun maf'ul, ismu maf'ulin, kemudian sifah musyabbahah, sighah mubalaghah, dan af'alu at-tafdil. Ini dia kata-kata yang memiliki makna hadath. Tapi kita nggak ambil semuanya. Kita ambil beberapa yang mungkin menjadikan ada fa'il atau yang mungkin isim-isim tersebut memiliki fa'il. Di antaranya isim fa'il, sifah musyabbah atau sighah mubalaghah. Kalau sifah musyabbah, ana rasa sudah ana jelaskan ya Ummahat. Sudah ana jelaskan belum sifah musyabbah, sighah mubalaghah juga? Contoh-contohnya? Kayaknya belum dah Ustaz. Belum? Taib. Kalau isim fa'il jelas ya. Ketika ana bilang jalisun, orang yang duduk, isim fa'il. Nah, isim fa'il ini sifatnya itu tidak tetap.
tidak melekat pada orangnya. Maksudnya bagaimana Ustaz ketika orang duduk 5 menit kemudian mungkin dia berubah keadaannya menjadi berdiri. Mungkin itu dia ismu fa'il. Kalau sifat musyabbaha adalah sifat yang melekat pada pemiliknya. Seperti apa? Seperti misal tawilun, tinggi. Apakah orang tersebut tinggi 5 menit kemudian menjadi pendek? Enggak mungkin. Itu sifat yang melekat. Kemudian sighah mubalaghah. Kalau sighah mubalaghah ini menunjukkan banyak terjadi atau contoh kadzibun, orang yang berdusta, mungkin sekali. Tapi orang tersebut kalau terus-terusan berdusta dan menjadi orang yang dikenal dengan pendusta, maka disebut sighah mubalaghah menjadi kadzab, seperti itu. Jadi sighah mubalaghah itu menunjukkan banyak terjadi fi'il tersebut, kejadian tersebut. Kadzab. Kurang lebih seperti itu. Jalisun kadzibun tawilun kadzabun. Jelas umat ismul fa'il sifah musyabah sighah mubalaghah? Insyaallah Ustaz. Baik. Nah, yang pertama isim-isim yang menunjukkan makna hadas ialah ismul fa'il. Ismul fa'il. Contohnya misal dalam Al-Qur'an, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Di sini apakah ada isim fa'il, Ummahat? Al-Zalim, Ustaz. Adh-dhalim. Di sini siapa yang zalim itu? Ahlaha, ahlu, Ahluha. ahlu. Ahluha. Ini dia, ini itu fa'il. Kenapa adh-dhalim ini isim fa'il? Salah satunya menunjukkan orang dan kejadian. Kejadian itu apa? Zulmun, kejadiannya. Siapa yang zalim tersebut? Ahluha, maka ahlu sebagai fa'il. Kemudian yang nomor 2, as-sifah al-musyabbahah. Sifah musyabbahah. Misal Zaidun hasanun wajhuhu, misal. Wajhuhu sebagai apa, Ummahat? Sebagai apa? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Fa'il dari Hasanun. hasanun. Hasanun itu bentuknya sifah as-sifah al-musyabbah. Ya. Yang di sini hasanun, yang indah, yang baik, yang indah ya. Apanya? Wajhuhu. Jadi wajhu ini adalah fa'il dari hasan. Atau yang ketiga sighah mubalaghah. Ma ghaffarun Allahu dzunuba man mata fil kufri, misal. Tidaklah Allah mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan kufur atau kafir. Di sini ghaffarun sighah mubalaghah, fa'ilnya lafzul jalalah. Seperti itu. Ana hanya bisa bilang beberapa saja yang bisa memiliki fa'il selain dari fi'il, ya, selain dari fi'il. Maka dari sini sebetulnya kita sudah bisa mencoba latihan ya
mencoba latihan. Ya Allah, bukan ini. Coba Ummahat. Kita lihat. Kita coba 10 soal saja. Ala sa'a ma yahkumun. Jelek apa yang mereka hukumi. Di sini apakah ada, cari fa'il saja. Apakah ada fa'il di sini? Yahkumun. Yahkumun. Mana fa'ilnya? Mana saja? Sebutkan langsung fa'ilnya. Waw jamaah Ustaz. Wawu jama'ah. Fa'il dari Yahkumun. 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 I'rabnya al-wawu ini dhamir Mabniyun. fi mahalli raf'in. Fa'il. Ada lagi? Pokoknya selama kita mendapati fi'il, sebutkan mana fa'ilnya. Saat. Saat jelek, naam, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Mustatir. Burhu huwa. Dia jelek atau jelek apa yang mereka hukumi? Oh, apa yang mereka hukumi Ustaz? Naam. Ma yahkumun. Ini terdiri dari ma dan fi'il. Gimana i'rabnya? Al-masdar al-mu'awwal fi mahalli Fa'il. fa'il dari fa'il min sa'a. Ya. Taib. Nomor 5. Fa inni nasitul hut wa ma ansanihi, bukan ansanihu. Wa ma ansanihi illa syaitan. Sesungguhnya saya lupa akan al-hut. Dan tidaklah membuat saya lupa, ini dari kata ansa ya. Membuat saya lupa kecuali, dan tidaklah membuat saya lupa tentangnya kecuali syaitan. Di sini mana fiilnya, mana fa'ilnya? Atau fa'il, fi'il. Nasi itu Ustaz. Nasi itu, ini fiilnya, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu ana. Nahnu. Nahnu. Arfuta. Itu Atta. Nasitu dhahabtu atta. Oh iya. Itu kan fa'ilnya. Kita sudah jelaskan ta ini ada di fi'il madhi saja. Ini kan nasiya, nasitu. Ya. Alimtu, nasitu, sama bentuk. Atta dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Ada lagi? Ansani. Ansani. Ini ansa fi'il, mana fa'ilnya? Syaitan. Asyaiton. Dan tidaklah membuat saya lupa tentangnya kecuali oleh syaitan. Nomor 6. Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Ya'manu Ustaz. Sahih. Ya'manu ini fi'ilnya. Tidak ada yang merasa aman dari makrullah atau dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Naam. Mana fa'il dari ya'man? Al-qawmu. Al-qawmu. Fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Selanjutnya nomor 8.
Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Qalu. Qalu Qalu mana fa'ilnya? Al-waw. jamaah. Jamaah. Wal jamaahnya robnya Domir. Al-waw. Domir. mabni Mabni fi mahalli Mabni. Fi mahalli rafin. fa'il. fa'il ya. Jadi mereka menjawab sebetulnya, Maha suci engkau, tidaklah patut bagi kami, tidaklah patut makanayan bagi, maka tidak patut, tidak sebaiknya bagi lana, bagi kami, an nattakhidha, untuk mengambil min dunika, selainmu, min awliya, sebagai pelindung. Nah, ada lagi fa'ilnya? Fi'ilnya nattakhidha, Ustaz. Nattakhidha ini fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Nahnu. Ada nun sebagai fa'il di fi'il mudhari seperti ini. Domirun Nazhabu, mana fa'ilnya? Nazhabu. Domir mustatir. Domir mustatir. Nahnu. Wujuban. Takdiruhu. Domir Nahnu. wujuban. Takdiruhu apa? Nahnu. Nahnu. Nah. Ada lagi? Yanbaghi. Yanbaghi. Tidak baik. Apa yang tidak baik? Makana. An nattakhidha. Tidak baik bagi kami. Apa yang tidak baik? An nattakhidha. An ditambah fi'il. Masdarun muawwalun fi mahalli raf'in, fa'il untuk yanbaghi. 9. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalilun. Silakan, sebutkan fi'ilnya, mana fa'ilnya? Qul. Mana fa'ilnya? Domir mustatir anta. Sahih. Dhamir mustatir wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Nah. Kemudian ada lagi? A'lamu. A'lamu fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu ana. Wujuban takdiruhu ana. Ada lagi? Ya'lamu. Ya'lamu fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu ya, Ustaz. Dan tidaklah mengetahui. Qalilun. Mana? Qalilun. 11. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan tertimpa atau menimpa kami kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kami atau bagi kami. Nah. Qul. Fa'ilnya? Domir mustatir anta. Domir mustatir wujuban takdiru anta. Ada lagi? Yusiba. Nah, fa'ilnya? Ma kataballahu lana. Ma kataballahu lana. Ini masdar muawwal, ma dan fi'il ya, fi mahalli raf'in fa'il. Ada lagi? Kataballahu. Kataba fa'ilnya? Allahu. Allah. Lafzul jalalah. Kemudian 16. La yahilu lakum an tarithun nisaa karha. Yahillu. Mana fa'ilnya yahillu? Tidak halal itu apa? Antarisu. Masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Tarithu fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Wawul jamaah. Sahih. Taib.
25 52 tabayyana lahu, jelas baginya, annahu sesungguhnya dia aduwwun lillahi, musuh Allah, tabarra'a minhu, berlepas tangan minhu darinya, inna Ibrahim la'awwahun halim. Naam, di sini mana fi'ilnya? Tabayyana. 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 Mana fa'ilnya? Annahu Aduh. aduwwun. Mustaqil anta. Hmm. Annahu aduwwun. Nahu. Sempurnakan, mana tabayyana fa'ilnya? Pokoknya gini. Maka tatkala jelas, falama tabayyana jelas, lahu baginya, annahu bahwa, maksudnya bahwa ayah Nabi Ibrahim itu sesungguhnya aduun lillahi, musuh Allah, tabarra'a minhu, berlepas tangan, minhu dari ayahnya, maksudnya Ibrahim. Jadi sampai sini tabarra'a minhu, tabarra'a Ibrahim, berlepas tangan dari ayahnya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu la'awwahun, seorang yang sangat lembut, halimun, itu penyantun yang sabar. Nah, di sini fi'ilnya itu ada tabayyana yang jelas dan tabarra'a. Dua itu. Di sini apa yang nampak jelas, Ummahat? Apa yang nampak jelas? Musuh Allah. Telah nampak jelas baginya, sesungguhnya ayahnya itu adalah musuh Allah. Apa yang jelas? Alhamdulillah. Aduwwullah. Sahih. Annahu aduwwun lillah. Alhamdulillah. Yang jelaskan itu sesungguhnya ayah itu adalah musuh Allah. Tabarra'a, ini annahu aduwwun lillah, masdar muawwal, fa'il dari tabayyana. Tabayyana. Tabarra'a, mana fa'il dari tabarra'a? Dan dia Iya. Oh, domir mustatir, Ustaz. domir mustatir huwa. Taib, ana rasa seperti itu untuk fa'il. Nah, ini kenapa ya Allah? Untuk fa'il, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Ummahat. Kita masuk ke kata yang dihukumi rafa' selanjutnya adalah naibul fa'il atau al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Naib fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Taib. Jadi gini, Ummahat. Jadi gini. Ketika kita mendapati bentuk nasara hamidun zaidan, kita tahu bahwa nasara ini fi'il, hamid adalah fa'il, zaidan adalah maf'ulun bihi. Kadang-kadang orang Arab itu menghapus fa'il. Kadang-kadang orang Arab itu menghapus fa'il karena sebab. Taib, nanti kita bahas sebabnya apa. Ketika fa'il itu dihapus, maka maf'ul bihi ini menggantikan fa'il. Mengganti itu
Naba yanubu, maka disebut dengan naibul fa'il, pengganti naibu fa'il, pengganti dari fa'il. Kenapa? Karena fa'ilnya dihapus. Kemudian ketika maf'ulun bih ini berubah menjadi naib fa'il dan menggantikan fa'il, maka dia diberi hukum fa'il. Asalnya maf'ulun bih hukumnya nasab, diberi hukum fa'il. Yang pertama, dia itu diberikan hukum rafa. Yang kedua, harus diberikan kesesuaian mudzakkar atau muannas. Kalau nasara laki-laki, atau kalau perempuan kan nasarat Fatimatu Zainab. Jadi harus sesuai fiilnya juga untuk perempuan. Jadi nanti diminta ketika maf'ulun bihnya perempuan, diminta untuk fiilnya juga perempuan. Ketika fa'il dihapus, maf'ulun bih berubah menjadi naib fa'il, diberikan hukum fa'il. Begitu pula fiilnya berubah juga. Yang asalnya nasara mabniun lil ma'lum. Nah, rasa kita juga sudah pelajari ada bentuk mabniun lil maf'ul atau lil majhul. Ya. Dan kita akan bahas bagaimana cara merubahnya, yaitu nusira. Maka hasilnya ketika fa'il dihapus, fi'ilnya berubah menjadi mabni lil majhul, maf'ulun bihnya berubah menjadi fa'il dan diberikan hukum rafa dan kesesuaian mudzakkar dan muannas. Maka hasil dari nasara hamidun zaidan ketika dihapus fa'ilnya menjadi nusira zaidun. Untuk laki-laki. Kalau perempuan misal nusirat Fatimatu, yang artinya aktif untuk mabni lil ma'lum, menolong Hamid, menolong Zaid. Kalau majhul menjadi pasif, nusira Zaidun, Zaid ditolong. Nusirat Fatimatu, Fatimah ditolong. Taib, Ustaz, penghapusan dari fa'il ini apa? Tadi disebutkan karena sebab dan karena tujuan tertentu. Penghapusan fa'il tersebut di antaranya lil ilmi bihi, karena diketahui fa'ilnya. Karena diketahui fa'ilnya maka dihapus juga tidak mengapa. Seperti apa? Wa khuliqa al-insanu dha'ifan. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Di sini mana naib fa'ilnya ummahat? Al-insanu, Ustaz. Naib fa'il. Fi'il mabni lil majhulnya mana? Atau lil maf'ulnya? Khuliqa. Khuliqa. Di sini kira-kira siapa pencipta sebenarnya? Allah. Allah. Jadi justru diketahui fa'ilnya maka dihapus juga tidak mengapa. Atau kedua di antara dari penghapusan dan tujuan dari sebab dari penghapusan fa'il justru kebalikan dari yang pertama. Lil jahli bihi, karena tidak diketahui fa'ilnya. Maka kita hapus. Ana mendapati, Ana misal datang ke kelas itu pertama. Tetapi Ana mendapati kelas itu sudah ada yang buka pintunya. Dan Ana nggak tahu siapa yang datang pertama. Ana lihat di kelas nggak ada siapa-siapa. Maka Ana bilang, Futiha al-babu. Telah dibuka pintu. Al-babu naib fa'ilnya. Futiha ini fi'ilnya.
Jadi ana memang tidak tahu siapa yang membuka, maka ana majhulkan. Seperti itu. Taib, itu dia al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi yang ana ingin sampaikan yang pertama, maf'ulun bih menggantikan fa'il yang disebut dengan naib fa'il, dia beri hukum fa'il, di antaranya dia diberikan hukum rafa dan kesesuaian muzakkar dan muannas. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, tadi kita bilang mabni lil ma'lum berubah menjadi mabni lil majhul. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya mengetahui atau merubah ke dalam dari bentuk mabni lil ma'lum ke dalam mabni lil majhul? Dan yang mungkin menerima mabni lil majhul, kata pasif tersebut hanya fi'il madhi dan mudhari. Maka kita bahas bina'ul fi'li al-majhul atau lil maf'ul atau lil majhul. Baik. Yang pertama, idza kana al-fi'lu madiyan. Jika fi'il tersebut fi'il madhi, naksiru ma qabla al-akhir. Kita sudah bahas ini ketika di awal ya, Ummahat. Sudah di sorof itu dulu. Sudah, Ustaz. Nah, ini ada tambahan sedikit. Naksiru ma qabla al-akhir wa nadhummu kulla mutaharrikin qablahu. Naksiru, kita kasrohkan ma qabla al-akhir, huruf sebelum akhir. Wa nadhummu, dan kita dhammahkan kulla mutaharrikin, setiap huruf berharakat, qablahu, sebelum huruf sebelum akhir tersebut. Taib, kalau ana memiliki fi'il kataba, ketika ana jadikan mabni lil majhul, kita kasrohkan huruf sebelum akhir menjadi ti, dan kita dhammakan setiap huruf berharokat, setiap huruf yang berharokat sebelum tak tersebut. Di sini hurufnya hanya kaf menjadi kutiba. Kemudian kalau ana memiliki kata akhraja, maka ana kasrohkan huruf sebelum akhir dan kita dhammakan setiap huruf berharokat sebelumnya. Akhraja berarti hanya hamzah yang berharokat menjadi ukhrija. Contoh yang lain, istaghfara. Istaghfara. Maka ana kasrohkan huruf sebelum akhir fi, dan ana dhammahkan setiap huruf sebelumnya yang berharokat. Yang berharokat itu adalah hamzah dan ta. Ustughfira. Seperti itu. Kemudian alif jika dhammah sebelumnya maka akan berubah menjadi waw. Alif jika kasrah sebelumnya akan berubah menjadi ya. Contoh. Misal taqatala. Apa yang kita lakukan? Kita kasorkan huruf sebelum akhir ti, dan kita dhammakan setiap huruf berharokat sebelumnya. Ta dan qaf menjadi tuqatila. Tuku, kemudian alif tila. Maka di sini mengambil hukum alif sebelumnya dhammah maka berubah menjadi waw, maka menjadi tuku tila. Contoh yang lain, misal da'a. Bagaimana kita majhulkan? Maka kita kasrohkan huruf sebelum akhir ai,
dan kita domakan setiap huruf yang berharokat sebelumnya du'i kemudian alif. Nggak bisa. Ini alif sebelumnya kasroh, maka alif ini berubah menjadi ya, maka menjadi du'iyya, seperti itu. Mengambil hukum ini. Taib. Itu satu. Jelas Umahat? Kaidah ini jelas? Insyaallah jelas. Taib. Sekarang pengecualian. Istithnaat. Pengecualian. Satu. Idza kana al-madi thulatsiyan au khumasiyan wa qabla akhirih harfu maddin quliba harful maddi ya'an wa naksiru kulla mutaharrikin qablahu. Pengecualian jika idza kana al-madhi, jika keadaan fi'il madhi tersebut thulatsiyan. Thulatsi di sini terdiri dari 3 huruf, au khumasiyan atau terdiri dari 5 huruf, wa qabla akhiri harfu mad, dan huruf sebelum akhirnya adalah huruf mad. Maka apa yang terjadi? Quliba, berubah harful mad tersebut menjadi ya. Ini satu. Harful mad tersebut akan berubah menjadi ya. Wa naksiru kulla mutaharrikin qablahu, dan kita kasrahkan setiap huruf yang berharokat sebelum ya tersebut. Ustaz, bagaimana? Perhatikan. Kita memiliki kata qoma, ba'a, khofa. Ini sulasi 3 huruf madhinya, dan sebelumnya huruf mad, alif ya. Sebelumnya fathah. Maka alif ini akan berubah menjadi ya. Alif ini akan berubah menjadi ya. Kemudian, dan kita kasrokan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Yang berharokat hanya qaf, ba, dan kho. Jadi qima, bi'a, khifa, seperti itu. Atau khumasi, seperti ikhtaro, ihtaja. Ini khumasi, sebelumnya huruf ikhtaro, ihtaja, sebelumnya huruf mad. Maka huruf mad tersebut akan berubah menjadi ya. Akan berubah menjadi ya. Kemudian kita kasrokan sebelum huruf yang berharokat sebelumnya. Yang berharokat hanya hamzah dan ta, menjadi ikhtiro. Yang berharokat hanya hamzah dan ta, menjadi ihtija. Seperti itu. Itu pengecualian. Yang kedua, wa idza kana al-madhi ruba'iyan au sudasiyan wa qabla akhirih harfu maddin quliba harful maddi ya'an wa naksiru ma qabla al-ya'i faqat. Jika keadaan fi'il madhi tersebut ruba'i 4 huruf, au sudasiyan 6 huruf, sebelumnya huruf mad, maka huruf mad tersebut berubah menjadi ya.
Dan kita kasrokan yang sebelum ya saja. Kita memiliki aqama, a'ana, atau istaqama, ista'ana. Aqama, a'ana 4 huruf. Istaqama, ista'ana 5 huruf. Sebelumnya masing-masing huruf mad. Huruf mad tersebut akan berubah menjadi ya. Akan berubah menjadi ya. Ustaz, itu istiqomah 6 huruf, Ustaz. Oh, 6. Sahih, afwan. Kita sedang bicarakan sudah 6 huruf. Sahih. Nah. Taib. Huruf mad tersebut akan berubah menjadi ya. Ini, hukum ini, gabungan antara ini dan hukum yang awal. Kita kasrokan sebelum akhir, ini tidak dipakai nantinya. Kita dhammakan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Taib. Gimana Ustaz maksudnya? Perhatikan. Pertama, di sini berubah huruf mad menjadi ya, na'am, mafhum Ustaz, dan kita kasrokan sebelum ya. Menjadi ya, qima, ina, qima, ina. Kemudian apa? Kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Jadi ditambah nadhummu kulla mutaharrikin qablahu. Kita kasrokan sebelumnya dan kita dhammakan setiap huruf berharokat sebelumnya. Di sini hamzah yang berharokat menjadi uqima. Di sini hamzah yang berharokat u'ina. Di sini hamzah dan ta yang berharokat ustuqima. Di sini hamzah dan ta yang berharokat menjadi ustu'ina. Itu fi'il madhinya. Sekarang al-mudhari'. Fi'il mudhari gampang, jelas. Nadhummu al-awwal wa naftahu ma qabla al-akhir. Kita dhammakan huruf yang pertama dan kita fathahkan huruf sebelum akhir. Kalau kita memiliki kata yaktubu, kita dhammakan awal yu dan kita fathahkan huruf sebelum akhir ta. Maka kafnya tetap sukun, ba-nya dhammah. Ini tempat i'rab, maka kita tidak lihat, sebetulnya tidak lihat dengan jelas. Bisa yuktabani dan seterusnya ya. Yuktabu. Kalau kita memiliki kata yajtami'u, misal yajtami'u, apa yang kita lakukan? Kita dhammahkan huruf yang awal menjadi yu dan kita fathahkan huruf sebelum akhir, yaitu ma, menjadi yujtama'u. Kemudian pengecualian, idza kana al-mudhari'u qabla akhirih harfu maddin quliba alifan. Kalau tadi di awal fi'il madhi akan berubah menjadi ya, sekarang quliba harfu maddin alifan. Contohnya seperti apa? Yaqulu, yabi'u, yasta'inu, yasta'inu. Apa yang kita lakukan? Huruf mad tersebut akan berubah menjadi alif. Dan berubah huruf mad tersebut menjadi alif. Ingat, alif itu tidak akan sesuai kecuali fathah sebelumnya. A, ba, ko. Dan ingat, dhammahkan awalnya. Ini dia, dhammahkan awalnya.
yuqalu, yuba'u, yusta'anu, seperti itu. Itu tata cara merubah fi'il maklum menjadi majhul. Kemudian terakhir naib fa'il. Kita belum bahas naib fa'ilnya. Ialah al-ismu al-zahir awil mudmar as-sarih awil muawwal bis-sarih al-marfu' lafdhan au taqdiran au mahallan. Ini sini. Au mahallan al-masbuq bi fi'lin, yang didahului oleh fi'il lam yuzkar, yang tidak disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya. Au ma yushbihu dzalikal fi'li, dzalikal fi'l, au ma yushbihu dzalikal fi'l. Pokoknya ana bilang seperti ini. Pokoknya ana bilang seperti ini. Naib fa'il itu 100% seperti fa'il. Perbedaannya fi'ilnya mabni lil majhul, gitu saja. Pokoknya rinciannya seperti fa'il 100%. Cuman perbedaannya fi'ilnya mabni lil majhul. Gitu saja. Misal yuradu, diinginkan, antanjaha, diinginkan kamu untuk sukses. Di sini mana fi'il mabni lil majhulnya ummahat? Yuridu. Yuradu, diinginkan. Naib fa'ilnya Anjaha. antanjaha. Contoh yang lain. Amaktulun, al-lususu amaman nas, misal. Apakah pencuri itu terbunuh di depan orang-orang? Di sini ini ma yushbihu dzalikal fi'l, yang mirip atau yang memiliki hukum seperti fi'il, yaitu isim maf'ul. Kalau isim fa'il mungkin memiliki fa'il, kalau isim maf'ul mungkin memiliki naib fa'il. Yang dibunuh siapa? Al-lusus. Ini sebagai naib fa'il. Contoh yang lain misal. Taib. Misal yang lain ya. Ada 4 menit lagi. Kita lihat apa? Ummahat latihannya. Nomor 1, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Pertama, cari mana fi'il mabni lil majhul. Yuzkar. Yuzkar. Kemudian fa'ilnya mana? Naib fa'ilnya afwan. Ismuhu. Naam. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Naam. Di sini mana naib fa'ilnya?
Mana naib fa'il? Kok naib Aidihim fa'il? wa Afwan. arjuluhum. Fi'il mabni lil majhul. Afwan. Yuqattalu Yuqattalu. Naib fa'ilnya? Naib fa'il yuqattalu. Naib fa'ilnya Umahat? Al-wawu. Al-waw. Pada umumnya. Fa'il pada umumnya. Cuman fi'il mabni lil majhul. Ada lagi mabni lil majhul fi'ilnya? Yusallabu. Yusallabu. Naib fa'ilnya? Al-wawu. Au tuqatta'a aydihim. Mana ada lagi fi mabni lil majhulnya? Tuqatta'a. Tuqatta'a. Naib fa'ilnya? Aidihim wa arjuluhum. Aydihim wa arjuluhum. Naam. Ada lagi mabni lil majhulnya? Yunfau Fau. Naib fa'ilnya? Al-waw. Nomor 3, bal qalu adghasu ahlamin bal iftarah bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun. Ursila. Ursila mabni lil majhulnya ursila. Naib fa'ilnya? Al-awwalun. Al-awwal. Na'am. Misal nomor 5, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum. Naam, mana mabni lil majhulnya? Uhillat, dihalalkan. Kemudian naib fa'ilnya? Bahimatul. Bahimatu. Naam. Itu dia naib fa'il. Ana rasa mudah ya. Naam. Itu dia. Coba nomor 21. Jannati adnim mufattahatan lahumul abwab. Apakah ada naib fa'il di sini? Al-abwab. Al-abwab. Naib fa'il dari mana? Mufattahatan, yang terbuka. Dari kata fattaha yufattihu, yang dibukakan. Naam. Di sini merupakan isim maf'ul. Jadi isim maf'ul bisa memiliki naib fa'il kalau isim fa'il memiliki fa'il. Dan seperti itu Mahat, ana rasa cukup. Kita sudah mengambil fa'il, kita sudah mengambil naib fa'il, dan kita sudah mengambil masing-masing latihan dari kedua pembahasan tersebut meskipun secara singkat ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya, marfu'at berikutnya, yaitu mubtada dan khobar. Naam, sebelum ana tutup silahkan Umahat, ada pertanyaan? Belum. Ustadz sudah keluar ya? Udah keluar, Bu. Oh ya sudah.